Ya, perkenalkan saya Sutomo, salah satu dari pengasuh mata kuliah Sejarah Sosial dan Politik Indonesia di Visipol UGM, khususnya di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Nah, pada kesempatan ini nanti yang kita bicarakan adalah salah satu pokok bahasan dari mata kuliah ini, yaitu Nusantara Pra-Islam. Kalau mahasiswa masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, artinya dia di dalam proses pembelajarannya itu akan melakukan studi tentang fenomena sosial dan fenomena politik, khususnya fenomena sosial dan fenomena politik di Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui, fenomena sosial dan politik yang sekarang kita lihat, sekarang bisa kita amati, itu bukan datang tiba-tiba, itu adalah suatu hasil dari proses dan dinamika yang panjang. Oleh sebab itu, mempelajari sejarah sosial dan politik Indonesia artinya akan membantu kita di dalam memahami fenomena sosial dan fenomena politik, paling tidak dari akarnya, ya, akar dari sistem sosial dan sistem politik di Indonesia, dan juga akan dapat membantu kita untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi sampai dengan kondisi yang kita lihat sekarang. Nah, sebagaimana kita ketahui, perkembangan, termasuk perkembangan sosial dan politik dalam sebuah masyarakat itu akan ditentukan oleh dua variabel besar. Yang pertama adalah dinamika internal, dan yang kedua adalah pengaruh eksternal. Sehingga di dalam mata kuliah Sejarah Sosial dan Politik Indonesia ini, perubahan-perubahan akan kita lihat, ya, determinannya itu dari dua variabel itu. Dan seperti yang kita ketahui, dua variabel itu cukup bervariasi antar daerah. Seperti misalnya sama-sama mendapat pengaruh eksternal tertentu, akan tetapi intensitas pengaruhnya berbeda. Kemudian juga faktor internal. Setiap daerah itu akan memiliki kekuatan akar budaya yang berbeda, sehingga walaupun sama-sama mendapatkan pengaruh eksternal, akan tetapi dampak yang ditimbulkannya juga akan berbeda, dan ini akan mempengaruhi kemajuan masyarakat Indonesia, yang ini menjadi akar dari pemahaman kita tentang fenomena sosial dan politik Indonesia, karena Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar. Nah, kemudian kalau kita lihat pokok bahasan yang tadi sudah saya sampaikan, untuk kali ini kita membahas Nusantara Pra-Islam. Artinya di dalam mata kuliah ini, pokok bahasan yang menggambarkan dinamika perkembangan itu akan kita susun, kita urutkan berdasarkan masuknya pengaruh-pengaruh eksternal yang cukup signifikan. Sehingga pada awalnya pengaruh yang cukup signifikan yang masuk ke Nusantara adalah pengaruh dari India. Tapi sebelum itu sudah tentu masyarakat yang ada itu sudah memiliki peradaban. Sehingga untuk pokok bahasan kali ini sebetulnya ada dua materi pokok, yaitu kondisi awal sebelum mendapatkan pengaruh yang signifikan, dan yang kedua adalah masuknya pengaruh India yang oleh banyak penulis sejarah disebut Indianisasi. Saya kira ini yang akan menjadi dua tema di dalam pokok bahasan Nusantara Pra-Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi awal, sebetulnya masyarakat di Nusantara ini sudah cukup majemuk, ya, sudah cukup majemuk. Jadi sejak awalnya memang sifatnya, karakteristiknya itu sudah merupakan masyarakat majemuk. Saya kira itu sangat ditentukan oleh kondisi geografis, kondisi lingkungan alam yang sangat bervariasi di Kepulauan Nusantara ini. Nah, dari kondisi yang
majemuk itu kalau kita lihat kondisi sosial ekonominya, misalnya dalam aktivitas ekonomi, masyarakat kita sebetulnya sudah mengenal budidaya. Sebagaimana kita ketahui di dalam pentahapan perkembangan masyarakat itu yang paling awal itu kan mengambil apa saja yang disediakan alam, ekstraktif. Dan kemudian tahap berikutnya sudah melakukan budidaya, misalnya bercocok tanam, pertanian dan sebagainya. Nah, masyarakat kita sudah ada pada tahap budidaya. Jadi mereka tidak sekedar mengambil apa yang disediakan alam, tapi sudah mengenal budidaya pertanian. Juga masyarakat kita pada era itu sudah mengenal pelayaran. Demikian juga itu secara sosial ya, secara politik sebetulnya sudah ada kehidupan walaupun masih sederhana. Artinya di dalam satu komunitas itu sudah ada yang dituakan, namanya tetua, yang memiliki kekuasaan yang menjadi anutan dari anggota komunitas. Nah, sementara itu secara religi waktu itu memang belum masuk ya agama tertentu di wilayah Nusantara ini, dan oleh para ahli sejarah kepercayaan masyarakat kita pada waktu itu adalah dalam kaitannya dengan hubungan dengan nenek moyang, roh nenek moyang, yang kemudian oleh ahli sejarah seringkali dikonsepkan sebagai animisme dan dinamisme. Nah, oleh sebab itu pada era itu siapa yang dianggap mampu untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyangnya itu dianggap yang memiliki satu kemampuan, sehingga posisinya di dalam masyarakat, di dalam stratifikasi sosial juga menjadi lebih tinggi. Nah, itu saya kira kondisi awal dari masyarakat Indonesia sebelum masuknya pengaruh Indianisasi. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, pengaruh dari eksternal yang paling dominan adalah masuknya pengaruh dari India, yang tadi saya katakan oleh sementara sejarawan disebut proses Indianisasi. Ada satu hal yang mungkin perlu mendapat perhatian kita, bahwa pintu masuk dari pengaruh itu terutama melalui perdagangan. Tapi yang harus kita ketahui adalah walaupun pintu masuknya itu melalui aspek ekonomi perdagangan, tapi dampak dan pengaruhnya itu menjadi sangat kompleks, sangat luas. Ada multiplier efeknya di bidang-bidang yang lain. Nah, seperti misalnya mungkin kita bisa identifikasi dari pengaruh masuknya Indianisasi itu yang awalnya pintu masuknya lewat perdagangan, tapi juga mempunyai pengaruh di bidang politik, di bidang religi. Di bidang religi itu kita kenal dengan mulai masuknya diperkenalkannya kehidupan beragama, dalam hal ini adalah agama Hindu dan Buddha. Dan itu di bidang religi. Kemudian di bidang politik, dengan masuknya Indianisasi, kalau tadi saya katakan awalnya memang sudah ada kehidupan politik tapi masih sangat sederhana. Nah, dengan masuknya Indianisasi kemudian mulai diperkenalkan, masyarakat Nusantara mulai mengenal konsep bernegara. Itu baru mulai di situ. Jadi konsep bernegara, dan dalam konsep bernegara itu secara politik, maka kalau kita berbicara tentang negara mesti berbicara tentang kekuasaan. Legitimasi kekuasaan itu adalah pada agama. Jadi agama menjadi legitimasi kekuasaan. Dalam ini adalah agama Hindu dan Buddha. Dengan demikian menjadi wajar kalau dalam stratifikasi sosial para agamawan, pemuka agama itu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosialnya. Itu kira-kira kalau kita lihat dampaknya. Nah, oleh sebab itu maka kita bisa mengenal jejak-jejak sejarahnya. Sejak masuknya Indianisasi, kita mulai mengenal adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, mulai dari Kutai,
kemudian itu di Kalimantan, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah kita mengenal beberapa kerajaan yang berkembang di sini dengan peninggalannya, misalnya Candi Borobudur, Prambanan, Kalasan dan sebagainya, yang kemudian pusat kerajaannya berpindah ke Jawa Timur, Kerajaan Medang, kemudian Kauripan, Singosari dan Majapahit. Ini saya kira merupakan satu ilustrasi, satu indikasi bahwa dengan masuknya pengaruh Indianisasi, maka kita masyarakat Nusantara mulai mengenal konsep kerajaan atau konsep bernegara, dalam hal ini kerajaan. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi, para sejarawan kemudian membedakan ya pada era Indianisasi itu, pengaruh masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara. Nusantara ini ada yang membagi menjadi dua dilihat dari orientasi ekonominya. Kerajaan-kerajaan di Jawa biasanya itu agraris. Pusat-pusat pemerintahan ada di pedalaman. Sementara kerajaan-kerajaan di luar Jawa itu berorientasi perdagangan dengan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahannya ada di pantai. Ya, mungkin sebagai ilustrasi kita bisa melihat dua kerajaan, ya, ini sebagai contoh saja yang barangkali bisa kita gunakan sebagai gambaran pada kehidupan Nusantara di era Indianisasi. Kalau di Jawa mungkin kita bisa sebut kerajaan Majapahit. Kita lihat kerajaan Majapahit itu pusat pemerintahnya tidak di pantai, di pedalaman. Dan oleh para ahli sejarah kemudian dikatakan bahwa aktivitasnya menjadi agraris. Jadi kalau kita kaitkan dengan konsep teori, maka kerajaan-kerajaan di Jawa pada era itu sering disebut sebagai konsentris agraris. Artinya ada pusat kegiatan pemerintahan di pedalaman dan kemudian mengembangkan hinterlandnya sebagai daerah pertanian di sekitarnya. Nah, sementara yang Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim. Kerajaan maritim, sebuah kerajaan yang pada waktu kejayaannya menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Nusantara bagian barat. Walaupun demikian, sebetulnya kalau kita berbicara Majapahit di era kejayaannya, Majapahit tidak sepenuhnya merupakan negara agraris, karena kemudian juga bisa mengembangkan perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki di pantai utara Jawa. Nah, salah satu yang mendukung kenapa Majapahit pada era kejayaannya itu bisa mengkombinasikan antara perdagangan dengan pertanian adalah karena di wilayah Majapahit pada era itu ada dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Brantas, yang itu bisa menjadi sarana transportasi untuk mengangkut komoditi-komoditi pertanian yang kemudian dibawa ke pelabuhan-pelabuhan dan kemudian diekspor keluar Majapahit. Jadi walaupun basisnya itu adalah agraris, tapi Majapahit di era kejayaannya sebetulnya merupakan kombinasi dari masyarakat agraris dan juga perdagangan. Oke. Nah, dari kondisi yang ada seperti itu, maka kita akan melihat bahwa pada era Indianisasi, maka pengaruh ya yang tampak di situ dalam kehidupan sosial dan politik di Nusantara itu adalah, di samping tadi saya katakan religi, juga akan mempengaruhi bidang sosial. Misalnya tadi stratifikasi sosialnya yang hierarkis berdasarkan
ajaran agama Hindu dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa kita lihat secara singkat pada masa Indianisasi. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan tadi, barangkali kemudian kita bisa membuat satu refleksi tentang kondisi sosial dan politik di Nusantara, terutama sebagai dampak dari masuknya Indianisasi. Yang pertama, mungkin kalau saya boleh membuat kesimpulan, dan ini sekaligus juga refleksi, walaupun pada era itu Nusantara mendapat pengaruh yang cukup signifikan dari India, yang kemudian membawa dampak pada berbagai macam sektor, ya, tidak hanya perdagangan, ekonomi, tapi juga religi, juga sosial dan juga politik. Akan tetapi pengaruh dari Indianisasi itu tidak membuat, ya, sistem sosial dan politik di Nusantara ini sebagai replikasi dari sistem sosial dan politik di India. Nah, mungkin kita bisa mencoba melihat kenapa begitu. Ya, seperti kembali pada apa yang tadi sudah saya katakan, bahwa dinamika suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengaruh eksternal, tapi juga oleh kondisi internal. Masyarakat Nusantara itu pada waktu masuknya Indianisasi sudah punya peradaban, sudah punya kultur, sehingga dengan demikian maka pengaruh-pengaruh dari luar itu disaring, ya, dipilih dan kemudian diintegrasikan tanpa harus menghilangkan sama sekali unsur-unsur yang asli. Jadi identitas dalam sistem sosial dan politik di Nusantara masih tetap ada. Jadi walaupun ada pengaruh dari India, tidak berarti sistem sosial dan politik di Nusantara itu bisa dikatakan sebagai replikasi dari sistem sosial dan politik asal pengaruh itu, misalnya dari India. Ini satu realitas, dan ini juga untuk memahami sistem sosial dan politik Indonesia sekarang, ini saya kira menjadi poin yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah saya katakan bahwa pada dasarnya sebelum masuknya pengaruh dari luar, masyarakat Nusantara ini sudah majemuk, dan kemajemukan itu akan diperkaya dengan masuknya pengaruh dari luar. Nah, mungkin ini perlu klarifikasi, kenapa yang masuk kan pengaruhnya sama di Nusantara ini, tapi kenapa dampaknya kok bisa bervariasi? Nah, ini kita kembali pada apa yang tadi saya katakan, ada dua variabel yang mempengaruhi dinamika suatu masyarakat. Jadi dinamika internal, ya, kondisi internal masyarakat Nusantara sangat bervariasi. Oke. Kemudian akar budaya yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh masyarakat Nusantara antara wilayah satu dengan wilayah lain juga berbeda. Itu yang internal. Kemudian yang eksternal, walaupun sama-sama mendapat pengaruh Indianisasi, tapi intensitas antara daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak sama. Ada yang intensitasnya tinggi dan ada yang intensitasnya rendah. Nah, barangkali kita bisa mengambil contoh wilayah yang intensitasnya cukup tinggi adalah Bali dan Jawa. Tapi itu pun juga dibarengi dengan akar budaya dari dua daerah itu yang juga cukup kuat. Nah, sehingga semuanya itu akan membuat variasi yang semakin besar, semakin kaya, sehingga itu akan memperkaya kemajemukan. Kemudian refleksi yang ketiga yang mungkin bisa saya sampaikan dari pokok bahasan ini adalah bahwa di era itu, ya, walaupun nation Indonesia itu belum ada, ya, pada waktu itu belum dikenal adanya bangsa Indonesia. Masyarakat yang tinggal di Nusantara belum merasakan atau belum menyatakan dirinya sebagai sebuah nation. Tapi benih-benih nilai-nilai persatuan Nusantara ini sudah ada indikasinya.
pada era Indianisasi itu. Misalnya kalau di era Majapahit misalnya, kita mengenal konsep Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan barang baru, itu sudah dikenal di era Majapahit. Misalnya Sumpah Palapa, itu juga sudah dikenal di era Majapahit. Sementara itu di Sriwijaya, itu konsep tentang tujuan masyarakat yang adil dan makmur itu sudah mulai dikenal. Jadi walaupun belum terkristal menjadi satu kesatuan politik yang kemudian membentuk sebuah nation, tapi sebetulnya di balik kemajemukan, kemudian nilai-nilai menuju pada Nusantara yang merupakan satu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, itu sudah mulai ada indikasinya pada era Indianisasi, terutama yang tadi saya contohkan misalnya di era kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi dengan demikian refleksi sejarah yang paling tidak pasti dia akan memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kondisi sosial dan politik di Indonesia sekarang ini, pasti akan sangat penting untuk membantu kita memahami realitas sosial dan politik, termasuk sistem sosial dan politik di Indonesia pada saat ini. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari pokok bahasan yang sekarang sudah kita bahas tadi, yaitu Nusantara pra-Islam. Saya kira itu. Terima kasih.